Halo semuanya, perkenalkan nama aku Malik Gartagara. Di sini saya akan membedah karya seni postmodern dengan teori-teori postmodern. Ya, ikutin ya. Ya, sebelum saya membedah karya seni postmodern, sini saya akan menjelaskan apa itu postmodern dan poststrukturalisme. Gimana? Postmodern itu sendiri lahir karena adanya ketidakmampuan postmodernisme dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sosial, politik, dan ekonomi dan serta kebudayaan. Lalu, apa sih yang membedakan postmodern dengan modernisme? Adanya pertama ada pergeseran nilai yang menyertai budaya masa dari produksi ke konsumsi, di mana dari produser yang banyak ke customer, di mana dari para penggiat karya ke penikmat karya. Dua, pergeseran dan keseriusan intelektualitas ke nilai-nilai permainan populer dari kedalaman ke permukaan, dari universitas ke partikuler. Lalu kebangkitan kembali nilai estetis periode 1960-an dan munculnya politik representasi periode 1970-an dan menentang struktur otoritas dan kebangkitan kembali tradisi primordial dan nilai-nilai masyarakat lama. Lalu postmodernisme dan poststrukturalisme dianggap tidak dianggap kedua bidangnya seperti anti humanis namun menaruh perhatian pada objek yang sebelumnya tidak luput diperhatikan, seperti contohnya uh, objek yang menurut kita tidaklah penting tapi dikulik segitu dalamnya oleh postmodernisme ini. Ya, tak perlu lama lagi, kita langsung lanjut ke karya yang akan kita bedahin. Ini adalah karya Mornington Crescent karya Frank Albert. Ini karya seni lukis yang dibuat oleh Albert tahun 1965. Karya ini merupakan seperti sebuah penggambaran dari kota Morning Crescent yang berada di Inggris bagian utara, di mana ini sebuah kota kecil yang sangat kecil, di mana Frank Alberts ini menggambarkan kota ini uh, sebanyak mungkin. Jadi dia membuat seniman ini menjelaskan bahwasanya dia telah beberapa kali melukis tempat yang sama dan dengan waktu yang berbeda. Jadi ini saya ambil dari lukisan Morning Crescent yang menunjukkan musim dingin, dan ternyata ketika saya sudah mencoba mencari lagi, ternyata ada untuk yang summernya dan juga untuk berbagai musim-musimnya lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal-hal kecil yang tidak kita perhatikan bisa jadi satu hal yang seperti kompilasi atau suatu hal, sebuah pola. Dan ia menjelaskan bahwasanya ia lebih mementingkan bahwasanya melukis di kota yang dia tahu, yang dia sering duduki, yang sering dilewati, dibandingkan harus melukis kota-kota baru atau tempat-tempat yang menurut dia belum pernah merasakan di situ lebih lama. Karena jikalau dilihat dari penjelasannya, dia berkata bahwasanya dia melukis ini sebelum dia sampai ke studio. Jadi dimana ketika arah dia mau ke studio, dia melihat pemandangan kota Morning Sun Crescent, dan dia mencoba untuk menuangkan ekspresinya. Dan pada karya ini dia menggunakan corak ekspresionisme. Nah, berbeda dengan corak ekspresionisme yang lainnya, ini seakan dia menunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah karya yang sangatlah berbeda. Penggambarannya berbeda, sangat detail sekali ya. Kan mungkin jika kita bisa melihat karya ekspresionisme karya Van Gogh, dimana ya kita mengetahui bahwasanya itu adalah curahan ekspresionisme yang Van Gogh rasakan ketika Van Gogh uh, berada di pengasingan. Nah, jikalau ini tidak ada maksud tertentu, mungkin jadi ekspresi ketika langsung seniman itu berbuat karya. Jadi ini satu hal yang dituangkan. Maka dari itu karya lukisan Mornington Crescent ini sangatlah banyak bentuknya dan dibuat suatu kompilasi oleh dia dalam satu buku.
serta jika dilihat dari teori menurut pandangan teori postmodernisme, bahwasanya ini sesuai dengan bagaimana siapapun orang yang selalu gimana orang siapapun orangnya setiap orang pasti bisa selalu mengucapkan maaf siapapun orangnya selama dia menghasilkan satu karya atau sesuatu benda dia bisa dianggap dan didengar. Maka karya ini memiliki suatu identitas, dan pada dari postmodernisme ini menekankan bahwasanya identitas satu seniman itu sangatlah penting. Jadi ada pembeda antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Jadi makanya ini sangat, walaupun ini corak ekspresionisme sangatlah berbeda dengan ekspresionisme punya Van Gogh, dimana kita ini corak yang dibuat garis yang dibuat dari sangatlah tegas dan juga menandakan bahwasanya ini dibuat dengan waktu yang sangat kurang, waktu yang cepat dan tidaklah lama. Dan juga latar belakang dari alasan orang seni si Frank Albert ini berkarya karena dia sedang jalan dari arah rumahnya ke studio. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ini merupakan bentukan sketsa yang sangatlah cukup menarik pada zaman tersebut. Dan juga menurut penang postmodernisme bahwasanya mereka lebih memisahkan batasan seni dan kehidupan sehari-hari. Jadi kadang kehidupan sehari-hari kita bisa menjadikan suatu hal yang kayak seperti suatu seni rupa. Jadi suatu hal yang bisa disebut estetik atau estetika, keindahan, dan dituangkan kembali seperti hal ini. Karya ini dituangkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dituangkan dalam karya ini dan menciptakan satu hal yang baru, yang jadi karya ini menjadi satu hal yang dapat dikagumi oleh masyarakat luas tentunya. Tapi dia juga tidak membuat karya ini saja, dia juga membuat satu bentuk ekspresionis dari bentuk kepala dan juga sekitaran lokasi-lokasi yang lain juga. Dan dia merupakan seniman, bisa dibilang seniman sketsa yang dimana dia bercorak ekspresionis. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk video ini. Maaf jika tidak kurang begitu jelas dari video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.